sobat belajar semuanya, ketemu lagi di channel saya AJ Malino Channel. Hari ini kita masuk dalam matematika pembahasan yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Di mana penjumlahan bilangan bulat ini akan kita laksanakan atau kita kerjakan dengan 3 bantuan atau 3 cara. Tapi sebelum itu, saya minta atau saya mohon jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya, karena kedepannya ini saya akan menjelaskan tentang matematika maupun beberapa mata pelajaran lain yang saya harap sih berguna untuk kalian, terutama saat pembelajaran online ataupun belajar mandiri di rumah. Baiklah, kita melangkah pada bagian yang pertama. Nah, kita mulai dengan penjumlahan bilangan bulat cara 1 menggunakan kancing positif ataupun kancing negatif. Di sini sebelum kita mulai, silakan baca dulu atau tonton dulu video saya sebelumnya tentang mengenal jenis-jenis bilangan dan juga mengenal tentang bilangan bulat. Nah, kita masuk pada bagian video yang kedua tentang tutorial matematika kali ini, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Kita lihat di sini. Cara pertama, kancing positif dan negatif. Di sini kita akan menjumlahkan bilangan bulat dengan mengandalkan atau memanfaatkan kancing bulat positif dan kancing bulat negatif. Cara pertama sama cara kedua ini sangat berguna untuk penjumlahan bilangan bulat yang bilangannya masih kecil ya. Tetapi untuk bilangan yang besar kita bisa menggunakan cara yang ketiga. Nah, baiklah. Untuk cara yang pertama, contoh nomor satunya. Di sini kita ada soal min 4 atau negatif 4 ditambah 5 atau positif 5 sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah positif 5. Di sini negatif 4 kita lambangkan, karena dia negatif maka kita menggunakan kancing negatif. Nah, kancing negatifnya ada berapa? Tentu saja ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ditambah dengan kancing positif sebanyak 5 karena ditambahkan dengan kancing positif 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika kancing negatif dan kancing positif berpasangan, maka itu habis ya. Jadi ini habis, 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 habis. Kita pasangkan ya. Tadi 4 dan 5. Nah, yang tidak habis itulah merupakan jawabannya. Sisa di sini adalah 1 kancing positif. Berarti jawabannya adalah 1 atau positif 1. Nomor 2. Nomor 2. Di sini kita nomor 2 ada soal negatif 3 ditambah negatif 8. Di sini ada 2 bilangan yang akan dijumlahkan, tapi kedua bilangan ini sama-sama negatif. Berbeda dengan tadi di soal nomor 1, di mana soal nomor 1 itu satunya negatif, satunya positif. Nah, kalau tandanya sama seperti ini, harusnya sih dijumlahkan langsung. Tapi kita lihat di sini. Negatif 3, berarti ada 3 kancing negatif. Ditambah dengan negatif 8, berarti ditambah lagi dengan 8 kancing negatif. Nah, kita lihat di sini tidak ada pasangan sama sekali. Mengapa? Karena tidak ada perbedaan kancing, semuanya sama-sama negatif. Kalau semua sama-sama negatif, langsung dijumlahkan saja sehingga mendapatkan hasilnya negatif 11. Ada 11 kancing negatif, sehingga jawabannya adalah 11. Jadi, negatif 3 ditambah dengan negatif 8 itu sama dengan negatif 11. Ya, itu tentang penjumlahan ya. Cara 1 menggunakan kancing. Lalu bagaimana kalau seandainya satunya negatifnya lebih besar daripada yang positif? Kalau di sini kan negatifnya lebih kecil. Baiklah, untuk singkatnya saya akan jelaskan di sini. Misalnya kita pakai saya 7 ditambah negatif 9. Nah, berapa? Berarti kita membuat kancing positifnya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Lalu kita akan membuat 9 kancing negatif. 1, 2, usahakan dipasangkannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis. Menyisakan 2 kancing negatif. Kalau 2 kancing negatif berarti sama dengan 2. Negatif 2. Mengapa negatif 2? Karena sisanya adalah kancing negatif, bukan kancing positif. Nah, itu cara satu. Sekarang kita melangkah pada cara yang kedua. Nah, baiklah, kita masuk pada langkah yang kedua. Cara penjumlahan bilangan bulat dengan cara 2, yaitu menggunakan garis bilangan. Di sini kita harus pahami dulu tentang garis bilangan. Nah, di dalam garis bilangan banyaknya garis yang akan berhilir mudik di atas garis bilangan ini adalah sebanyak dari banyaknya bilangan yang ada dalam operasi. Di sini ada 1, 2, dan ketiga yang merupakan hasil nanti. Jadi nanti ada 3 susun garis di atas. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tergantung dari banyaknya jumlah bilangan yang ada di atas ini. Nah, tapi perlu diingat, kalau dia bergerak ke kanan, itu berarti dia bilangan positif. Kalau dia bergerak ke kiri, berarti dia negatif. Kalau misalnya dia penjumlahan, maka menghadap ke kanan. Tapi kalau dia pengurangan, maka dia harus menghadap ke kiri. Itu apabila kita menggunakan bantuan daripada penjumlahan pada garis bilangan. Nah, baiklah. Kita mulai saja. Di sini kita ada soal 4 ditambah negatif 7. 4 ditambah negatif 7. Nah, langkah kita yang pertama harus dimulai dari 0. Langkah pertama harus dimulai dari 0. Baiklah, kita mulai saja. Kita berada pada titik 0 di sini. Karena ini positif, berarti bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dia berhenti di sini. Maka kita bisa menarik garis. Ini kita bisa tulis positif 4. Atau 4 saja tanpa tanda positif. Nah, ditambah. Tapi dia negatif, berarti bergerak ke kiri. Bergerak dari posisi terakhir kita tadi, yaitu di 4. Bergerak ke kiri sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di min 3. Kita beri garis bantu seperti ini. Ya. Ternyata dari 4 tadi dia mundur sebanyak 7 kali. Ya. Bergerak mundur sebanyak 7 kali. Oh ya, positif bisa kita katakan maju, negatif bisa kita katakan mundur, langkah mundur, ya. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa ternyata positif 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah min 3. Tapi harus ada garis supaya menunjukkan itu adalah hasil dari min 3. Maka kita harus membuat garis yang ketiga. Garis yang ketiga dibuat dari 0, ya, sampai kepada jawaban terakhir. Seperti ini. Bisa dibuat garis putus-putus. Jawabannya yaitu min 3 atau negatif 3. Ya, jadi ada 3 susun. Susunan pertama, garis pertama itu di depan, garis kedua untuk yang tengah, dan garis ketiga untuk
hasilnya yaitu min 3. Ya, mudah bukan? Nah, sekarang kita coba melangkah pada soal nomor 2. Di sini kita ada soal min 3 ditambah min 4. Di sini sama-sama negatif. Apa yang kita lakukan? Lagi-lagi kita bergerak sesuai dengan bilangan yang pertama dari 0, yaitu min 3. Bergerak dari 0 menuju ke min 3. Seperti ini. Nah, dari posisi min 3 ini kita akan melangkah kemana? Melangkah sesuai dengan bilangan yang kedua. Di sini melangkah sebanyak 4 kali, tetapi lagi-lagi ke kiri. Kenapa? Karena dia negatif, ya. Berarti kita tinggal arahkan lagi. 1, 2, 3, 4. Berhentinya di min 7. Nah, berarti langkah yang kedua tadi adalah min 4. Jawabannya min 7. Kita tinggal tarik garis terakhir seperti ini, ya. Tinggal tarik garis terakhir menggunakan garis putus-putus. Nol bergerak ke min 7. Inilah hasilnya, ya. Jadi tingkatan pertama itu bilangan yang pertama, tingkatan kedua bilangan kedua, dan tingkatan ketiga ini adalah hasilnya negatif 7. Ya, itu sedikit tentang garis bilangan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu menjumlahkan bilangan dengan cara cepat. Nah, baiklah. Di sini saya akan ganti hurufnya karena kurang terang, ya. Ya, di sini. Ya, nih. Kita akan menjumlahkan dengan syarat yang pertama. Jika tandanya sama, langsung dijumlahkan saja. Misalnya sama-sama negatif atau sama-sama positif. Tetapi jika tandanya beda, perhatikan baik-baik, jika tandanya beda, nilai besar dikurang nilai kecil, lalu jawaban sesuai tanda yang besar. Maksudnya apa? Oke, kita melangkah pada poin yang pertama dulu, yaitu jika tandanya sama, langsung dijumlahkan. Nomor 1. Di sini tandanya sama-sama positif. Langsung saja dijumlahkan. 3 tambah 2, 5. Ya, mudah kan? Lalu sama-sama negatif. Di sini min 3, di sini min 4. Tandanya sama. Dijumlahkan, berarti langsung saja kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7. Sama-sama negatif, berarti hasilnya juga pasti negatif. Ya. Jika tandanya sama, langsung dijumlahkan. Mudah saja kalau tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Pertanyaannya, jika tandanya beda, satunya positif, satunya negatif, maka kita masuk pada syarat yang kedua, yaitu nilai besar dikurang nilai kecil dan jawaban sesuai dengan tanda yang besar. Bagaimana maksudnya? Baiklah, supaya lebih mudah diperhatikan di sini. Di sini ada positif 5 ditambah dengan negatif 7. Kita abaikan tandanya, kita lihat bilangan yang mana besar, 5 apa 7. Otomatis nilai yang besar adalah 7. Nah, 7 kurang 5, 2. Nah, sekarang tadi jawaban sesuai tanda yang besar. Tanda yang besar tadi apa? Positif apa negatif? Nah, tanda yang besar adalah negatif, berarti jawabannya adalah negatif. Ya. Nah, sekarang dibalik. Di sini ada 5, negatif 5 ditambah positif 7. Lagi-lagi besar 7. 7 kurang 5 karena tandanya beda, ya. Kalau beda langsung dikurangi. Besar kurang kecil. 7 kurang 5, 2. Besar mana? Besar tadi itu 7. Besarnya 7 tadi. Ini tandanya adalah positif. Berarti hasilnya adalah positif. Lanjut. Nomor 5. Kita punya bilangan 9. 9 ditambah negatif 5.
9 ditambah negatif 5. Lebih besar 9 daripada 5. Berarti 9 kurang 5, 4. 9 tadi lebih besar. Tandanya positif. Berarti hasilnya adalah positif. Nah, yang nomor 6 sekarang. Nomor 6. Negatif 10 ditambah 2. Lebih besar 10 dong daripada 2. 10 kurang 2, 8. Karena tandanya beda ya, jadi kita kurangkan. 10 kurang 2, 8. Nah, 10 tadi ini tandanya apa? Oh, tandanya adalah negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Simpel bukan? Nah, cara ini akan mudah apabila soalnya itu besar. Contoh, saya beri contoh misalnya nomor 7 ini ada soal ada yang memberi minus 125 ditambah 259 sama dengan berapa? Nah, di sini kalau kita pakai garis bilangan ataupun pakai tanda kancing, maka satu buku habis, belum selesai kita mengerjakan. Nah, disinilah manfaat dari trik yang ketiga. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah penjumlahan antara dua bilangan yang tidak sama atau tandanya beda. Satunya bilangan bulat negatif, satunya bilangan bulat positif. Di sini tandanya beda. Maka yang kita lakukan adalah syarat yang kedua, yaitu besar dikurang kecil. Besar mana? 125 dengan 259. Otomatis lebih besar 259. Nah, jawabannya nanti sesuai dengan tanda yang besar. 259 ini tandanya apa? Negatif atau positif? Nah, karena tandanya positif, hasilnya nanti adalah positif. Tinggal dikurangi 259 dikurang 125 adalah 9 kurang 5, 4, 5 kurang 2, 3, 2 kurang 1, 1. Berarti hasilnya adalah positif 134. Lalu, terakhir, misalnya ada soal seperti ini. Min 720 ditambah 363 sama dengan berapa? Nah, kita lihat lagi. Tandanya lagi-lagi berbeda. Ya. Tandanya lagi-lagi berbeda. Negatif 720 ditambah positif 363. Nah, otomatis karena tandanya beda, kita pakai syarat yang kedua tadi. Nilai besar kurang yang kecil. Besarnya 720 dikurang 363 kita kurangi. 0 kurang 3 tidak bisa. Pinjam di sini sisa 1. Di sini jadi 10. 10 kurang 3, 7. Ya. 1 kurang 6 tidak bisa. Dipinjam lagi. Di sini sisa 6. Di sini jadi 11. 11 kurang 6, 5. 6 kurang 3, 3. Jadi jawabannya adalah 357. Positif apa negatif? Kita lihat lagi. Oh, tanda yang besar tadi ini adalah tanda yang negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 357. Jadi sederhana sekali ya. Nah, seandainya kalian kurang yakin dengan pengurangan kalian bisa menjumlahkan ke atas ya. Ini trik saja. Biasanya kalau saya triknya seperti ini. 7 tambah 3, 10. 5 tambah 6, 11. 3 tambah 3, 6. Nah, kalau sudah sama seperti itu berarti pengurangan kita sudah benar. Saya rasa cukup dulu untuk penjumlahan menggunakan bilangan bulat. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang pengurangan bilangan bulat menggunakan beberapa cara. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dukung saya. Terima kasih.